Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Arbi Cuning. Di video kali ini saya akan share tentang ini, kipas angin. Jadi saya akan share tips gimana cara merawat kipas angin ini, kipas angin dinding ya, agar awet bertahun-tahun ya. Jadi kipas angin ini kalau teman-teman ingat ya, itu 3 tahun yang lalu saya pernah unboxing kipas angin ini, terus saya rakit, terus saya pasang di dinding ya. Dan setelah 3 tahun kipas ini masih bisa berfungsi dengan baik lah ya. Dan hari ini kita bakal merawat kipas angin ini, ngebersihin biar lebih awet lagi ya. Dan ini dia udah berkarat seperti ini. Dia kondisinya udah kotor, terus di sini juga penutupnya udah hilang. Oke, kita akan coba dulu. Suaranya seperti ini ya. Di speed pertama dia agak berat. Dan kalau dilihat dari sini, ternyata untuk putarannya ini yang muter di sininya itu udah rusak ya. Ini udah rusak. Dan nanti saya juga bakal bikin video untuk memperbaiki ini putarannya ini yang rusak ya. Kalau masih bisa diperbaiki, kita akan coba untuk perbaiki. Sekarang kita akan bongkar terlebih dahulu, kita akan bersihkan total lah ya. Lalu di sini untuk kabelnya ini juga lepas ya. Ini lepas. Nanti kita bakal bongkar ini lalu masukin lagi gitu. Pertama kita akan bongkar dulu. Jadi untuk tipe yang kayak gini ya, untuk cincinnya ini dia ada skrupnya ya. Terkadang ada juga yang dia itu nggak ada skrupnya, jadi langsung dicongkel gitu aja. Ada 2 bagian itu yang tinggi sama yang rendah ya. Jadi yang dicongkel itu yang rendah dulu, jangan yang tinggi dulu gitu. Oh ya, untuk tips yang pertama biar kipas anginnya itu awet, jadi sebelum beli kipas angin, kita harus pilih terlebih dahulu kipas angin yang awet ya. Kan kita nggak tahu ya, beberapa merek kipas angin itu kadang ada yang sekali pakai langsung terbakar dia. Nah, untuk itu kita harus memilih terlebih dahulu. Untuk memilih kipas angin, usahakan itu kita pilih yang bermerek ya. Kayak Miyako ini ada, terus ada Cosmos, ada KDK, ada juga yang Kris itu, terus ada Maspion dan lain-lain. Dan hindari kipas angin yang mereknya itu kayak merek-merek kurang familiar gitu ya. Saya nggak mau menyebutkan mereknya gitu. Oke, itu yang pertama, kita pilih dulu kipas angin yang bagus ya, yang istilahnya itu udah terkenal lah, udah bermerek gitu. Dan tentunya itu sudah melalui tahap quality control ya. Lalu yang kedua, kita harus sering rutin untuk membersihkan kipas angin ya. Minimal di bagian sini ya, kita bersihkan dulu agar putarannya itu enteng, agar bebannya itu nggak berat ya. Kalau ini banyak kotorannya, dia tuh bebannya agak berat gitu. Nanti bisa membebani di lilitannya gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya kita bersihkan di bagian dalamnya. Jadi kita pastiin untuk putarannya itu selalu ringan ya, agar dia tidak terbebani. Oke, ini kita buka dulu. Jadi ini kita simpen dulu. Kita mau ngebersihin di bagian dalamnya. Ini kotor banget. Lalu untuk membuka ini, itu kita
searah dengan jarum jam ya kalau membuka. Jadi kalau pada baut pada umumnya itu kan kalau kita mau ngencengin searah jarum jam, kalau kita mau ngebuka itu kan berlawanan arah jarum jam ya. Tapi kalau ini, kalau kita mau ngebuka itu berarah atau searah jarum jam ya, searah jarum jam kalau kita mau buka. Gitu. Lalu kita copot. Bentar, ini kita copot dulu aja. Nah, gitu ya. Oke, kalau udah kita copot. Nah, ini dia agak seret ya. Ini seret. Kita harus bersihin. Ini kita copot. Simpen dulu. Oke, ini ngebukanya kita buka dulu di sini, congkel biar dia keangkat, lalu kita congkel di sini. Ini juga sama. Buka, congkel. Nah, seperti itu. Kotor ya. Seperti ini. Nah, ini dia udah rusak seperti ini. Ini seret. Dia nggak bisa loh, nggak bisa muter ininya, padahal ini dia udah aktif. Oke, kita buka aja ini kapasitornya. Ini bisa lancar harusnya. Tapi dia nggak muter di bagian kalau kita tekan. Bisa harusnya. Oke, nanti aja. Kita copot untuk bagian sini. Lalu kita buka untuk di bagian rotornya. Years later. Oke, jadi sepertinya ini nggak bisa dicopot karena obeng saya ini nggak kuat. Ini nggak kuat dan saya nggak punya obeng yang manual yang gede ya. Jadi ini nggak bisa dicopot. Ini udah nyoba berkali-kali, takutnya nanti dia malah rusak ininya. Udah langsung kita bersihin di sini aja dari luar ya. Sini kita bersihin pakai tisu dulu.
Sebenarnya ini dia masih agak berat ya. Kita kasih pembersih rantai ya. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan pembersih mesin jahit ya, atau pelumas mesin jahit. Karena di sini saya nggak punya dan saya punyanya ini, bisa pakai ini juga. Dia bisa buat ngebersihin kabel kopling, clipper, alat pertanian, rantai forklift, sprocket, gergaji mesin, roller juga bisa, roller conveyor. Nih bisa dipakai. Nah ini dia udah lebih halus putarannya. Oke, udah halus putarannya. Kita akan bersihkan dulu di bagian sininya.